Makan kue bulan dan nikmati warna bulan. Perasaan membaca telah kembali. Tentu saja ya. Akan lebih baik jika kamu bisa naik nanti. Sudah mulai larut. Sebaiknya aku pulang. Bukankah aku baru saja memanggilmu? Kamu bisa kembali kapan saja kamu mau. Sebaiknya aku pulang. Oke. Kemudian kamu pulang. Lin Wei. Terima kasih telah menghabiskan liburan bersamaku. Ini pertama kalinya aku tumbuh dewasa. Hari-hari ke depan masih panjang. Istri. Aku hanya ingin tahu. Apa yang salah di antara kita? Semuanya ada di sini. Apakah kita masih takut dengan kejujuran ini? Sebenarnya kamu seharusnya tahu dengan baik. Aku mencintaimu. Kamu berhenti bekerja untuk keluarga ini. Karierku sudah sampai sejauh ini. Semuanya salahmu. Nancy, kamu urus Xiao Mo dan melewatkan kesempatan untuk kembali ke firma. Semua yang kamu lakukan. Aku tahu semuanya. Aku berhutang padamu. Tapi semakin aku berhutang padamu, aku selalu berpikir, hubungan antara kita berdua semakin tidak seimbang. Sejak kamu berhenti bekerja, bahkan tidak dekat. Aku tahu latar belakang keluargaku biasa saja. Kamu sudah merawatku sejak kita bertemu. Kamu peduli padaku. Kamu mendorongku. Kamu rela mengorbankan segalanya untukku. Tapi justru karena ini, aku semakin tidak bisa diandalkan di hadapanmu. Kamu semakin percaya diri. Bagiku untuk keluarga ini, kamu adalah pemberi. Kamu begitu percaya diri sampai lupa bagaimana mengelola dirimu sendiri. Lupa bagaimana Mina El Raskin Denginku. Kamu tahu apapun yang kamu lakukan. Aku akan selalu mengikuti langkahmu. Tapi kita berdua, hubungan kita sudah terputus. Kamu mungkin mengira aku orang yang sangat brengsek saat aku bilang itu. Tapi apa yang aku katakan itu benar. Aku cuma orang biasa. Seorang pria biasa. Kamulah yang membuatku terlihat begitu sempurna. Aku tidak pernah memikirkannya seperti itu. Itu adalah tekanan yang tak terlihat. Di rumah ini, selama bertahun-tahun. Di kepalaku. Hanya ada satu konsep. Apapun yang kulakukan. Asalkan kamu bahagia.
Jadi aku salah. Apa kamu akan menceraikanku? Aku tidak pernah memikirkannya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Sayang. Berikan aku waktu. Berapa lama? Bisakah kamu melakukannya selama sebulan? 1 bulan. Jika kamu pikir kita hanya saling berhutang, kamu tidak perlu memaksakan diri. Lagi pula kita sudah menjalin hubungan selama lebih dari 10 tahun. Kamu bagiku. Kamu adalah keluargaku. Aku tidak akan menceraikanmu. Apakah aku hanya kerabatmu? Apa kamu mencintainya? Jika aku bilang aku hanya bermain-main dengannya, kamu tidak akan percaya. Tapi karena kamu sudah mengetahuinya hari ini, aku harus membuat pilihan. Hubunganku dengannya. Belum sampai ke tahap aku bisa meninggalkan keluargaku. Bersama kamu selama lebih dari 10 tahun. Pertama kali aku mendengar kamu berbicara begitu blak-blakan. Oke. 1 bulan. Mama, kenapa kamu tidak mengajak Papa bekerja hari ini? Bukankah Papa janji akan menemani kamu membuat kerajinan? Tidak perlu, jawasi Mama. Ayo, Mama. Bagaimana dengan Mama? Itu akan mengisi ulang. Yang paling penting untuk kamu sekarang adalah mengerjakan PR dengan baik. Oke, lanjutkan. Selamat tinggal, Mama. Ayah, ini sangat sulit. Sayang, ini adalah diagram sirkuit. Sulit untukmu. Tapi ayah hampir lupa. Mama. Apa kamu dulu pintar fisika saat SMA? Mama dulu setiap pelajaran selalu juara pertama. Lalu kamu bantu ayah riset dulu. Aku mau mandi dulu. Oke, Ayo, Mama akan membantumu mandi. Hei, kapan kamu pernah membantuku mandi? Aduh. Aku sudah lupa semua itu. Ya. Hal-hal ini sebenarnya dipelajari di kuliah. Aku juga hampir lupa. Tidak apa-apa aku. Pikirkan saja. Oh itu, aku mau menemui Xiaomo. Oh, Mama. Jangan pergi. Ah, sayang. Aku sudah memikirkannya. Aku tetap tidak mandi. Kita belajar bersama. 3 orang bodoh mengalahkan Zhuge Liang. 850 studi lagi. Kamu lihat jika ini disambungkan di sini. Apakah akan menyala? Lihat. Aku pikir akan terang. Lalu kamu tanya Mama. Mama, menurutmu apakah ini akan menyala di sini? Mungkin. Mari kita lihat bersama. Aku bilang bagaimana kamu bisa melakukan ini. Sesuatu akan terjadi jika kamu menyimpannya di hati. Apa yang akan kamu lakukan? Aku belum memikirkannya. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Kuncinya sekarang adalah anakku. Dia sepertinya tahu segalanya. Selalu bekerja keras dalam kegelapan. Ingin memberitahunya. Dia pikir dia masih anak-anak. Terlalu kejam baginya. Dan aku berkata padanya, oke. Sepertinya aku tidak bisa menutupinya.
Apa yang bisa kamu bicarakan jika kamu menyebarkannya dengannya? Katakan padanya untuk tidak memikirkan apapun apakah dia percaya. Anak-anak zaman sekarang, pintar. Kamu, hal termudah adalah dengan cepat menarik Lin Mei kembali. Selesaikan ini. Kamu benar-benar baik-baik saja di sini. Anaknya lega. Bicara tidak akan menyelesaikan masalah. Pikirkanlah. Mengapa kamu tidak menelepon Wang Yuming lagi? Hei. Kakak Yilin. Ma Jing, kenapa kamu? Bagaimana dengan Ivan? Ah? Sudah berapa lama kakak Yilin masuk? Kamu baik-baik saja sekarang, baru masuk setengah jam. Dokter bilang tidak ada masalah. Oke. Jangan khawatir kakak Yilin. Situasinya darurat. Kami juga terpaksa. Aku tahu di mana Wuming. Sudah kamu beritahu dia. Sudah dalam perjalanan, oke. Elin. Bibi. APA kabar. Belum keluar. Bukan seperti yang kamu katakan tentang anak ini. Dia bisa menyembunyikan masalah sebesar ini sampai sekarang. Mari kita tunggu. Sudah setengah jam. Istri. Bagaimana Ivan? Sudah setengah jam. Mengapa belum keluar? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Semua orang menyembunyikannya dariku. Berhenti berteriak. Kukira kamu tahu. Aku tanya kamu kemarin, jika kamu bilang begitu? Masalah besar apa? Halo Xiaoyu dan keluarga. Bagaimana dengan Dr. Song? Jangan khawatir, operasinya berhasil. Efek biusnya belum hilang. Nanti aku akan dipindahkan ke bangsal untuk istirahat. Kamu bisa pergi setelah bangun. Kapan ini terjadi? Kenapa tidak bilang lebih cepat? Sudah sampai tahap ini? Aku baru tahu. Aku akan buatkan dia sup saat pulang. Bagus sekali kamu bilang ini lebih cepat. Ibu akan buatkan makanan lebih enak sebelum operasi. Seberapa parah ini? Kenapa kamu belum tidur? Ibu sedang apa sekarang? Kamu seharusnya tidur. Ibu sudah hubungi dia belum? Ya sudah. Ayah, ayo kita bersenang-senang. Aku tidak dengar kamu memanggil. Kamu sedang sikat gigi saat ibu menelepon. Bayi ibu baik-baik saja. Jangan pikirkan itu. Tidurlah. Hei, bukankah kamu suka memancing? Dulu kamu suka pergi memancing dengan kakek. Ibu akan ajak kamu besok, oke? Tidur.
Hei, kena, ambil umpannya di sini. Cepat! Oh sayang, kenapa tidak ada apa-apa? Potong, buang. Ibu juga pertama kali memancing. Bukankah kamu suka memancing? Kalau tidak suka kita main yang lain saja. Ibu, apakah aku gagal lagi? Oke, Guru kita sama sekali tidak memberikan tugas kerajinan tangan. oh begitu ya? Jadi kamu ingin membantu ibu? Ibu terima kasih. Bagaimana dengan ibu? Utamanya aku ingin ayah memikirkannya. Xiaomo. Sekarang kamu tahu. Ibu tidak ingin berbohong padamu. Jika suatu hari ayahku meninggalkan kita, bisakah kamu menerimanya? Dia tidak bisa pergi karena ibu tidak akan memberikan ayah kepada siapapun. Memancing. Nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Silakan hubungi lagi nanti. Maaf, ponsel yang Anda hubungi sedang mati. Silakan coba lagi nanti. Kalian berdua kemana saja? Ini ayah. Aduh sayang, kalian berdua kemana saja? Kami pergi ke agrowisata. Pastikan memberitahu ibumu lain kali. Kamu dengar aku? Ibu dan aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Oke. Sayang, kamu naik dulu. Ayah akan naik untuk bermain denganmu nanti. Hei, bilang sesuatu ke ibu, ayo. Istri. Apa yang terjadi? Jangan angkat telepon. WeChat tidak membalas. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kamu tidak pernah seperti ini. Jangan menyapaku. Bawa Xiaomo dan menghilang jika kamu bilang menghilang. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Aku sendirian di rumah, seperti orang tak punya rumah. Tidak ada yang memasak. Tidak ada yang mencuci pakaian. Suamiku. Aku tidak tahu di mana istri dan anakku. Apakah rumah kita masih seperti rumah? Bukankah aku memberimu waktu sebulan? APA yang telah kamu lakukan? Pulang kerja. Perusahaanku punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku sibuk setiap hari. Sibuk berkencan. Apa yang kamu bicarakan? Waktu santai. Aku melihat semuanya. Kamu sama sekali tidak berencana untuk berpisah dengannya, bukan? Hei istri, kamu salah paham tentang aku dan kamu. Jangan bilang padaku, kalian berpegangan tangan dan bicara tentang putus di saat yang lembut. Apa kamu akan berbohong? Berapa lama kamu akan berbohong padaku? Kunci itu. Dan bau parfum setiap kali kamu pulang. Bersumpah untuk berbohong padaku tentang mengundurkan diri. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Setiap kali aku membujuk diriku sendiri untuk percaya pada apa yang kamu katakan. Aku takut saat itu, kamu hanya senang bisa melewatinya lagi. Dan sejak kapan? Buku alamat teleponmu. Namaku berubah dari istri menjadi Elin. Kamu punya nama itu selama 16 tahun. Jangan sentuh aku lagi. Jangan anggap remeh sisa kepercayaanku padamu. Teruskan seperti ini. Kamu tidak pantas menjadi suami. Aku tidak pantas menjadi ayah. Kamu pikirkan. Jika kamu benar-benar tidak menginginkan rumah ini, maka kamu langsung saja ke Ivan. Dia seorang pengacara.
Jika kamu ingin melanjutkan, maka tolong urus urusanmu sendiri. Aku hanya memberimu 2 hari. Aku akan mendengar jawabanmu pada waktu ini lusa. Halo istri. Aku sudah memikirkannya semua. Aku putus. Bagaimana putus? Dan aku bilang padanya oke. Aku tidak percaya. Mari kita mulai. Kamu biarkan aku berpikir. Gunung Hijau. Aku Yilin. Apakah kamu ada waktu sore ini? Aku ingin membelikanmu secangkir kopi. Bagaimana kamu memilih tempat seperti ini? Apakah kamu familiar dengan tempat ini? Aku sudah memesan kopi untukmu. Terima kasih sama-sama. Begitu banyak tahun. Kita semua sudah kenal lama, meskipun bukan teman. Tentu saja ya. Dulu aku menganggapmu sebagai teman. Kamu tidak pernah. Apa itu lucu? Ya? Kalau kita berteman, aku akan sangat membencimu tentang kamu dan Lin Wei. Kita bukan teman sekarang, meskipun aku juga membencimu. Tapi tidak sampai harus melempar cangkir kopi ini ke wajahmu. Kamu sangat membenciku. Aku hanya tidak bisa melakukannya. Aku tidak sepertimu. Apapun bisa dilakukan. Sebenarnya bagaimana dengan hal-hal emosional? Terkadang kamu tidak bisa mengendalikannya. Kamu juga seorang wanita. Kamu mengerti. Dan aku rasa aku tidak jahat tentang ini. Aku tidak punya tuntutan untuk Lin Wei. Cintaku padanya mungkin tidak lebih ringan dari milikmu. Aku mungkin tidak memberinya lebih sedikit darimu. Hanya saja kamu datang sebelum aku. Yang datang pertama adalah yang pertama. Kamu harus antri saat keluar membeli sesuatu. Kamu juga bernyanyi. Taiwan juga menyala. Apakah sekarang saatnya untuk turun? Sepertinya kamu tidak memiliki kata akhir kan? Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Aku ingin menyelamatkan wajahmu. Tepatnya aku ingin memberimu jalan keluar. Sebentar lagi jika langkahnya ditarik. Bukankah jelek kalau kamu baru saja jatuh? Ide bagus. Jadi lanjutkan. Dan, Halo istri. dia tepat di seberangku. Kamu katakan padanya. Maaf Aoyama. Mari kita lupakan. Elaine telah berkorban banyak untukku dan anak-anakku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka untukmu.
Jiang Yilin, bisakah kamu melakukannya? Hatimu begitu luas. Apa yang bisa kamu lakukan? Itu tidak terjadi. Nah, saat kamu bersamanya, kamu harus berpikir jernih. Castle Peak. Qin Shan, apakah kamu juga sudah merasakan tertipu sekarang? Ah Lin Wei berutang padamu. Aku minta maaf untuknya. Kembali tepat waktu jam 6. Hei, aku ada urusan. Aku tutup dulu. Kenapa kamu mengikutiku? Bukannya kamu bilang tidak bisa menemukan keseimbanganmu. Bukannya kamu bilang kamu goyah. Bintang, aku ingin minta maaf padamu. Maaf? Aku pikir kamu benar-benar mencintaiku. Aku benar-benar agak jatuh cinta padamu. Aku jujur ini benar. Kamu berani. Maaf. Jangan bilang maaf padaku. Aku sudah memikirkan hasil ini dari awal. Tapi satu-satunya yang tidak bisa aku maafkan adalah, kamu ternyata di depan Jiang Yilin, putus denganku melalui teleponnya. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang hubungan kita. Bagaimanapun di hatiku, betapa aku mencintaimu. Betapa berharganya cinta ini. Castle Peak, aku tahu. Aku tahu semua perasaanmu padaku. Sekarang tidak ada gunanya aku berkata apa-apa. Berhenti bicara. Hentikan kamu meremehkan dirimu sendiri. Tidak heran kamu tidak bisa menemukan keseimbanganmu. Karena kamu terlalu tahu. Kenapa kamu memiringkan timbangan untuk menguntungkanmu? Ini pertama kalinya kamu melakukan konseling psikologis kan? Santai saja. Aku bilang Nyonya Lin. Aku menemukannya begitu kamu masuk. Bagaimana perasaanmu? Sudah sangat depresi. Jadi kamu harus melepaskan emosimu dulu. Santai, mari kita bicara. Mari kita bicara tentang masa lalu. Siapa yang kalian kejar duluan? Aku yang mengejarnya. Apa yang kamu lihat padanya? Itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya kuliah di universitas yang sama dengannya. Tapi beda jurusan di fakultas yang sama. Dia mahasiswa tingkat 2. Saya mahasiswa tingkat 3. Itu tidak terlalu populer di kampus saat itu. Ada kegiatan jaringan antar jurusan. Kondisi keluarga saya sulit saat itu. Jadi saya sering kerja paruh waktu di luar kampus. Tidak ada kesempatan ikut kegiatan sosial itu. Saya juga belum pernah bertemu dengannya. Sampai suatu hari, seorang mahasiswa di jurusan kami mengajak teman-teman ceweknya karaoke bersama. Cewek itu membawa dia juga. Saya masih ingat datang terlambat. Ketika saya membuka pintu, kebetulan melihat dia sedang menyanyikan lagu Inggris. Lagunya Almost Lover. Saya berdiri di pintu dan memandangnya. Menurut saya suaranya sangat bagus. Dan yang penting saat dia bernyanyi, dia imut. Dia bernyanyi dengan penuh perasaan. Saya menonton sebentar dan merasa malu. Lalu lari ke sofa di pojok dan duduk. Saya mengintip dia. Dia sangat cantik. Terutama matanya. Matanya berbicara. Bagaimana denganmu? Saya tahu dia sedang memandang saya. Apa katamu lebih keras? Saya tahu dia sedang memandang saya. Cinta pada pandangan pertama yang indah. Ngomong-ngomong soal lagu ini, kita akan lewati saja. Kalian berdua, duduk saja di situ. Saling memandang. Lihat apakah kalian merasakan sesuatu. Kenapa kita harus saling memandang?
Bekerja sama. Bekerja sama. Matikan musiknya. Apa itu asimetri? Apa itu asimetri? Kenapa saya harus merenung? Tahun-tahun cinta. Kamu menghancurkannya. Aku benci kamu. Ibu Lin, konsultasi psikologi, kita belum selesai. Masih banyak yang akan datang. Tidak perlu, saya akan pergi. Wow, berhasil. Berhasil ya. Sayang, cepat telepon ibumu untuk melihat. Cepat, Bu. Turun dan lihat. Hahaha yo. Sangat pintar. Kapal ada di laut. Bagaimana hasilnya? Nilai teknologi ibu 99. Nilai hias 99. Kenapa kurang 1 poin? Poin itu ditinggalkan ibumu untuk terus berusaha. Semoga kamu bisa membangun kapal yang lebih besar di masa depan. Maka aku akan membangun kapal pemecah es yang sangat besar di masa depan. Ajak kamu dan ayah ke Antartika untuk melihat penguin. Hei, itu anakku. Lihat anak kira, sangat ideal. Ayah saat kamu seusia kamu, berpikir begitu juga. Lalu mengapa kamu belum membangunnya? Ketika ayah masih kecil, aku ingin membangun lebih banyak hal daripada yang kamu pikirkan sekarang. Dan kemudian setelah kuliah, ayah tiba-tiba menyadari, jarak antara kenyataan dan mimpi masih sangat besar. Karena ayah harus mencari uang untuk menghidupi keluarga. Ayah harus mencari uang untuk menghidupi kamu. Jadi mulai sekarang, ayah adalah dukungan kuatmu. Dan kamu bebas mengikuti mimpimu. Tapi aku terlalu sibuk untuk bermimpi. Sayang, apalagi yang ingin kamu lakukan? Katakan saja pada ayah. Ibu, bagaimana menurutmu? Mau aku katakan? Lupakan, jangan lakukan lagi di masa depan. Oh, kenapa? Membuat kerajinan akan memengaruhi pekerjaan rumah. Sekarang pekerjaan rumah adalah yang paling penting. Cepat tulis komposisimu, bukankah sudah setengah selesai? Selesaikan. Ingat semua pelajaranmu nanti. Tidak bisa ditunda sampai besok pagi. Ya, pergilah. Apakah dia tidak baik-baik saja? Mengapa tidak membiarkannya melakukannya? Tidak ada kelas kerajinan tangan sama sekali di sekolah. Jam berapa seharusnya kamu pulang kerja nanti? Aku sudah bilang sebelum kita menikah. Setelah orang melewati usia 30, semuanya adalah buku. Yuming juga begitu. Aku menasihatimu saat itu. Kamu hanya membalik beberapa halaman bukunya. Jangan khawatir untuk menambahkan. Tapi kamu tidak percaya. Dan sekarang bagaimana? Apakah semakin kamu membaca buku ini semakin banyak masalah yang kamu temukan? Jadi aku memutuskan untuk membuang buku ini sekarang.
Bagaimana setelah membuangnya? Karena kamu sudah melihat 3 kali kamu memutuskan untuk menikah. Jangan berfantasi untuk kembali. Itu bisa membuatmu semakin puas. Kamu harus siap secara mental untuk membuatmu tidak puas. Bukankah hidup itu tentang tumbuh dengan kesalahan? Setidaknya aku sudah menikah dalam hidupku. Aku juga lengkap. Aku tidak menyesal. Itu karena kamu belum pergi. Setelah pergi kamu akan tahu rasanya penyesalan. Sungguh pria. Sedikit lebih dasar. Kamu bisa melakukannya setelah bercerai. Titik panas. Gadis-gadis kecil berusia 20-an mengantri satu persatu. Bagaimana dengan wanita? Asalkan sudah melewati 30. Di mata kebanyakan pria, pertama-tama usia ini menjadi alasan pertama mereka dieliminasi. Tidak semua pria begitu duniawi. Ada yang tidak duniawi. Mungkin dia sudah menikah. Atau ada yang tidak duniawi yang masih single. Mengapa orang harus menemanimu? Gadis tua yang sudah bercerai seperti itu menyembuhkan lukanya. Sebelum Lin Wei aku pikir dia juga tidak duniawi. Tapi sekarang, jadi kamu menunda-nunda bercerai. Apakah kamu tidak merasa ini adalah siksaan? Setelah bercerai tidak akan ada siksaan lagi. Kamu telah membesarkan seorang pria dengan lebih dari 10 tahun masa muda. Pada akhirnya itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu melihat mereka menghabiskan uang yang kamu hasilkan dengannya. Tinggal di rumahmu. Membesarkan anak-anakmu. Tapi bagaimana dengan wanita ini? Bolak-balik. Cari terus. Tampaknya dia tidak sebaik yang dulu. Aku tidak ingin terjebak dalam perceraian ini. Di antara perlakuan yang tidak adil. Jadi jangan bodoh. Kakak. Dulu aku pikir kau sangat jelas dan bangga. Kapan kau menjadi begitu realistis? Ini bukanlah sifat asli kakakku. Ini sedikit pengalaman. Ivan. Hei. Kakak ipar. Kenapa kau di sini? Ada apa dengan kakakmu? Tidak, aku cuma lewat. Kamu bicara. Kamu terlihat tidak baik hari ini. Aku masih belum bisa akur dengan Wang Yuming. Tidak, aku hanya terlalu sibuk dengan pekerjaan 2 hari ini. Sangat lelah. Masuklah cepat. Aku mau memberitahumu sesuatu. Kakak Parmio. Jangan bohongi aku. Ada apa denganmu? Kamu bisa cerita ke kakakmu. Kamu bisa cerita ke aku. Jangan pendam dalam hati. Ngerti? Tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Apa kakak dan kakak ipar baik-baik saja? Kami berdua baik-baik saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Oke. Mr. Lin. Aduh Mr. Lin. Kau orang asing. Orang asing macam apa aku? Hei, ada lebih banyak di sekitarmu. Tidak ada bujangan. Perkenalkan semuanya. Bayarkan, Yilin Miwei. Bos wanita, semua sumber daya saya sudah diperkenalkan ke Erin. Jika ada bujangan baru di perusahaan kita, saya akan memperkenalkannya kepada Anda secepatnya. Haha, saya akan berterima kasih sekarang. Ayo kerapat jalan-jalan. Pergi kerapat. Terima kasih duduk di sini. Istri. Kenapa kamu tiba-tiba di sini? Tenut Tracker 2 tiket. Mau nonton malam ini? Tiket yang mereka berikan kepada saya. Bukankah mereka selalu mengirimimu tiket? Kenapa tiba-tiba tertarik hari ini? Bukankah tidak ada masalah dengan perusahaan hari ini? Kebetulan saya sedang tidak sibuk. Sudah lama saya tidak seromantis ini. Oh, kamu pergi atau tidak? Tentu saja saya pergi. Saya hanya memikirkanmu. Ini agak tiba-tiba bagimu. Bukan saya yang tiba-tiba. Itu kamu. Saya tidak tahu apakah saya benar.
Sejak terakhir kali kamu tidak membiarkan saya menemani Xiao Mo membuat kerajinan. Sampai sekarang, saya selalu merasa kamu tidak terlalu peduli pada saya. Saya tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di antara kita berdua. Apakah kamu peduli? Saya hanya merasa aneh. Saya tidak terbiasa. Saya tidak sedih. Oke, mari kita tidak membicarakan ini. Film ini, jam 7.30 malam ini. Saya akan mengajakmu makan malam dulu. Xiao Mo akan saya serahkan ke ayah. Saya sudah bilang ke ayah. Apakah semua pria seperti ini? Kamu baik padanya. Dia biasa-biasa saja padamu, jika kamu mengabaikannya. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sudah lama kamu tidak makan makanan barat? Mari makan makanan barat. Jam berapa nanti? Kenapa kamu tidak mengangkat? Ini. Siapa itu? Orang ini sudah lama bersamaku. Kupikir aku menyinggung seseorang. Aku tahu. Aku baru saja pergi mengantarkan tiket ke Kinshan kemarin. Awalnya aku ingin memberinya 2 tiket ini. Dan aku memberitahunya itu. Dan aku bilang oke. Kamu bisa mencari seseorang untuk pergi ke pertunjukan bersamamu. Aku percaya kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku kembali ke keluargaku sendiri. Itu saja. Kamu sedang apa? Kamu mencari seseorang untuk mengawasiku. Mencari seseorang untuk mengikutiku. Aku bilang kenapa kamu aneh banget akhir-akhir ini. Kenapa kamu nggak peduli sama aku? Jadi kamu cari orang yang peduli sama aku ya? Jiang Yilin sudah menikah lebih dari 10 tahun. Nggak sama sekali. Kamu nggak percaya sama aku lagi.
Aku lihat kamu baru aja naik dari kantor. Nggak ada gerakan setengah hari. Kamu ngapain di sini? Aku capek banget. Aku beneran pengen lompat dari sini. Jangan lakuin hal bodoh. Kalau kamu berani lompat dari sini hari ini, aku juga bakal lompat bareng kamu. Aku sayang kamu, Lime. Aku beneran gak bisa ninggalin kamu. Lihat bolanya, lihat bolanya. Aku nggak nyangka. Kamu bisa lakuin hal kayak gini. Aku ngerti. Aku bikin berantakan. Hahaha. Astaga. Bilang ke orang lain. Aku udah siap semua. Sekarang giliran kamu yang bingung. Sebenarnya banyak cewek yang ngalamin situasi kayak gini. Bisa nanganin dengan baik. Kok aku bisa sebodoh ini? Kamu cuma nggak bisa ngelewatin ini. Keseimbangan, kekecewaan, ketidakpercayaan. Kamu nggak bisa ngelewatin ini. Gimana mungkin? Dan bikin pernikahan yang normal sama dia. Apa aku nggak cukup keras sama diriku sendiri? Kamu tidak cukup kejam. Tidak cukup baik. Karena ada ketidakseimbangan. Mengapa kamu menahan diri? Bersikaplah baik pada dirimu sendiri. Bersikaplah egois. Lin Wei sedang berada di posisinya. Dia punya pendapat tentang hal ini. Dia juga punya kesulitannya sendiri. Kamu ingin dia membantumu mengatasi. Jujur saja meskipun kamu punya niat. Dia tidak berdaya. Kamu bilang banyak wanita bisa menangani hal ini dengan baik. Maka dia harus menyesuaikan dirinya terlebih dahulu. Bagaimana caranya bersikap baik pada diriku sendiri? Sederhana saja. Buat dirimu bahagia. Kebahagiaan dari hati. Seperti memanjakan anak. Memanjakan Jiang Yilin yang terluka itu. Ikuti dia dan lakukan apapun yang dia mau. Dia bisa bermain apapun yang dia suka. Kalau kamu tidak bahagia, bujuk dia. Bujuk dia. Kamu akan pulih. Ketika kamu pula. Kamu punya energi untuk melakukan hal lain. Jujur saja hanya kamu yang benar-benar bahagia. Kamu bisa membuat orang lain bahagia. Kalau tidak kamu bilang keluarga itu tersenyum. Tapi tangisan di hatiku terlalu menyakitkan. Lalu bukankah kita punya 2 anak di rumah? Itu pasti benar. Sederhananya itu seperti melompati. Wanita Tionghoa khususnya punya semangat pengorbanan yang besar. Bukan hanya tentang pengorbanan. Bersedia berkorban. Untuk keluarga, untuk suami. Terutama untuk anak-anak. Berkorban terlalu banyak. Terlalu sedikit imbalan. Mulai menangis. Ketidakseimbangan mulai menimbulkan kebencian. Lebih menakjubkan lagi jika imbalannya negatif. Lalu mulai membenci. Sebenarnya pikirkanlah, mengapa kamu memberikan begitu banyak? Berkorban begitu banyak. Pada akhirnya pria itu masih berkata dengan percaya diri. Aku tidak suka kamu. Aku tidak mau tinggal sama kamu lagi. Karena kamu tidak imut. Kamu bilang ayo, kita lihat sebagai penonton. Aku pikir apa yang dia katakan masuk akal. Siapa yang suka dendam? Benarkan. Apakah kamu membunyikan alarm untukku? Aku benar-benar tidak ingin kamu melakukan hal yang tidak berterima kasih itu. Kamu. Ambil kembali cinta yang kamu tebarkan ke dunia. Simpan untuk dirimu sendiri. Sebenarnya, orang lain tidak benar-benar membutuhkanmu untuk memberi banyak. Kamu yang butuh banyak perhatian. Kebijaksanaan egois dalam pernikahan. Terkadang lebih penting daripada memberi. Wah, sangat terang. Mama, kita tidak perlu menyalakan lampu di malam hari. Ya kamu suka. Suka. Aku sudah mencuci semua piring. Aku sudah membersihkan dapur. Oke, bagus. Terima kasih, aku akan mengirim menu besok nanti. Kirim ke ponselmu. Oke, kamu mau makan apa? Kamu bisa klik, aku akan. Oke. Ini pacarku. Halo. Halo, oke. Kalau begitu kamu pulang dulu, sampai jumpa besok. Oke, sampai jumpa besok. Baiklah, sampai jumpa. Suami. Aku menemukan pekerjaan paruh waktu. Mama sudah ket kuku dan tidak bisa masak.
Cepat selesaikan PRMU bukannya masih setengah. Ah, tunggu dulu. Jangan ditunda sampai besok. Bagaimana menurutmu? Ya tidak apa-apa. Pertama kali melakukannya. Hei, aku tidak menyangka akan seindah ini. Tapi setelah selesai cat kuku ini, tidak bisa melakukan apa-apa. Aku harus mencari pekerja paruh waktu. Tapi sepertinya kualitas hidup sudah membaik. Kenapa kamu tidak tahu itu? Perubahan kecil seperti itu ternyata sangat berbeda. Oke, aku juga sudah janjian untuk spa. Sekarang waktunya sudah hampir tiba. Jam berapa kamu masih mau keluar? Siapa bilang kamu tidak bisa keluar sekarang? Hans Hijie bilang wanita harus menyenangkan diri sendiri. Buat dirimu bahagia agar tidak tertekan. Han Zijie bilang. Benar? Dia pacarku sekarang. Dan dia membantuku menemukan arahku. Suami, Oke. ini salahku. Aku minta maaf padamu. Aku sendiri menyesal. Aku belum bilang itu selama bertahun-tahun. Kuharap kamu bisa memaafkanku. Hal ini. Aku sudah lupa. Lupakan saja. Setelah Xiao Mo selesai mengerjakan PR nanti, jangan lupa periksa untuknya. Ya oke. Kabin air panas juga memancing. Lalu ada perusahaan datang. Mereka sedang api unggun di sana, menyanyi dan menari. Aku juga ikut campur dengan Ivan. Kamu juga minum alkohol. Bersenang-senang. Tidakkah kamu merindukan rumah sama sekali? Masih ada 2 makhluk hidup di rumah. Kadang-kadang. Kembali dan lihat, bukankah kalian semua baik-baik saja? Xiao Mo juga belajar bermain catur dengan ayahku. Bukankah itu bagus? Aku selalu berpikir bahwa aku orang yang paling penting di keluarga ini. Tidak ada yang bisa meninggalkanku. Sekarang sepertinya tidak begitu. Aku berpikir untuk pergi lagi dalam beberapa hari. Kamu tidak keberatan? Pergi jika kamu mau. Aku ingin menjadi istri yang suka bermain seperti itu. Kamu tidak akan menceraikanku, kan? Kamu mandi. Aku akan menunggumu. Oke. Di mana piyamaku? Kamu taruh di mana piyamaku? Aku mau tanya sesuatu. Piyamaku. Bagaimana dengan piyamamu? Kamu belum pulang, tinggal 2 hari ini. Tidak, aku pulang tinggal setiap hari. Aku lipat piyamaku di sini saat pergi. Dan masih ada di sini. Perusahaan kita terlalu sibuk 2 tahun ini. Aku pulang lagi. Aku terlalu lepas sampai tidak mandi. Tidur. Aku bahkan belum ganti piyama. Jangan bohong padaku. Kamu tidak pernah punya kebiasaan tidur tanpa ganti piyama. Kita sudah bersama 16 tahun. Aku tahu betul. Kamu kemana saja. Pergi ke tempatnya. Apa kemana aku pergi? Kamu ngomong apa sih? Jelaskan padaku. Kamu kemana saja sih? Apa kamu pergi ke Kinshan? Kataku? Bagaimana bisa begini? Ah,
Bukannya kamu bilang mau pulang tinggal bersamaku? Apa kamu putus dengannya? Bukannya kamu bilang bisa pulang, bisa bersamaku lagi? Bukannya kamu bilang sudah pulang? Kenapa ini terjadi? Sudah cukup. Stop, kenapa ini terjadi? Sudah cukup. Jangan bilang ya. Aku mau putus dengannya. Kamu yang tidak percaya padaku. Kamu suruh orang ikut aku. Aku baru putuskan untuk bersamanya. Terakhir, tidak ada sedikit pun kepercayaan suami istri. Kamu dan aku sekarang sama-sama jadi sangat sensitif. Aku tidak mau acting lagi. Aku tidak mau main-main lagi. Sudah kukatakan padamu waktu itu. Salahku, aku yang salah. Sudah aku minta maaf kepadamu. Belumkah kau memaafkanku? Aku mengerti. Aku mengerti. Banyak pria melakukan ini. Mereka semua melakukan hal-hal di belakang istri mereka. Sebenarnya aku sudah menerima. Tidak apa-apa, aku bisa memaafkanmu. Ya tidak masalah. Aku hanya ingin kau kembali. Sungguh aku sudah bisa memaafkanmu. Aku tidak keberatan. Aku benar-benar tidak keberatan. Ini hanya untuk bersenang-senang. Aku sudah merencanakan. Aku tidak bermain-main dengannya. Aku jatuh cinta padanya. Hidup bersamamu setiap hari sekarang. Aku hampir menjadi orang lain. Aku tidak ingin menipu diriku sendiri lagi. Tidak ingin menipumu. Aku tidak ingin menipu siapapun. Tidak masuk akal. Aku hampir runtuh. Aku hampir runtuh di sini. Maaf. Kau sudah kembali. Sudah makan. Makan. Apa kau tidak nyaman? Tidak. Apakah kau akan kembali untuk makan malam besok malam? Yilin. Kau hidup seperti ini, tidakkah kau merasa? Tidakkah kau merasa canggung? Aku tidak merasa canggung. Apakah kau merasa canggung? Aku sedikit. Sudah aku sesuaikan. Siapa yang tahu mereka? Apakah kau masih ingin hidup dengan itu? Aku sudah mengurus rumah ini selama lebih dari 10 tahun. Lalu kau tutup mata. Li Wei dulu bersembunyi dariku. Sekarang sebaliknya, aku bersembunyi dan bersembunyi tanpa mengganggu mereka.
Apakah mereka sudah keterlaluan? Apakah kau masih tidak ingin melanjutkan? Aku benar-benar gila. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku harus bertahan. Kalau tidak tahan, pergi saja. Kalau pergi, kamu akan tahu caranya pergi. Apakah bercerai semudah itu? Itu seperti menguliti kulit. Apa katamu? Apa ini? Selamat bergabung secara resmi dengan perusahaan terkenal Olimpiade. Apa maksudmu? Pertarungan perceraian. Apa yang dikatakan saudariku sebelumnya sia-sia? Mengapa kamu begitu keras kepala? Ambil ini. Wang Yiming sudah menandatanganinya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Oh,